Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kuliah kita yang kita laksanakan secara online ya. Jadi kuliah ini bisa untuk S1 mata kuliah penulisan ilmiah sekaligus untuk S2 Teknik Elektro UAD untuk kuliah metode metodologi penelitian dan publikasi. Nah, untuk kuliah hari ini saya berikan judul Writing a Sound and Well-Structured Proposal. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas adalah ya penulisan proposal yang baik dan terstruktur gitu ya, ibaratnya gitu ya. Artinya yang kuat, yang strong, yang sound, yang ada ya ibaratnya ada bunyinya ya, ibaratnya gitu ya. Jadi bagaimana proposal struktur yang tersusun dengan struktur yang baik sekaligus berbobot. Nah, mungkin seperti itu ya, terjemahan yang lebih pas. Sebagai pengantar, ya, jadi ini kita tuliskan seperti ini, bahwa karakteristik penelitian ilmiah, ya, karakteristik of scientific research, itu yang pertama adalah bersifat objectivity, artinya objektivitas, artinya objektif gitu ya, tidak bias, kemudian berpikirnya terbuka, tidak bersifat subjektif. Jadi sebuah penelitian ilmiah harus ada aspek objektifnya ini, ya tidak bias, berpikiran terbuka dan subjektif dan tidak subjektif, ya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa karakteristik yang kedua ini adalah bahwa harus presisi, harus akurat. Jadi apa-apa yang kita sajikan ya, di dalam proposal penelitian kita, ya, baik proposal skripsi, proposal tesis, ya, proposal disertasi, ini adalah kita sajikan secara akurat, artinya bisa dilakukan validitas, ya, bisa dilakukan reliabilitas dalam pengukuran desain penelitiannya. Artinya juga bisa dilakukan kaidah-kaidah statistik ya untuk melihat signifikansinya. Kemudian karakteristik yang ketiga ya, dituliskan di sini adalah verification, verifikasi, artinya dapat diverifikasi. Artinya hasilnya dapat dikonfirmasi, hasilnya dapat juga direvisi karena penelitian kan hasilnya bersifat kebenaran pada saat dilakukan. Ya. Boleh jadi hasil itu ya perlu direvisi, artinya ada hasil yang lebih baik, ya, sehingga hasilnya dapat dikonfirmasi atau direvisi di dalam penelitian selanjutnya. Sehingga ini akan membuka juga, ya, namanya penelitian itu akan harusnya ada aspek future direction, di arah ke depan, yang membuka peluang pada orang lain untuk melihat limitasinya, kekurangannya, ya, sehingga akhirnya orang lain bisa melihat celah limitasi itu dan selanjutnya adalah melakukan penelitian sehingga akhirnya bisa dilakukan revisi. Penelitian sebelumnya ini bisa dikonfirmasi bahwa oh setelah dilakukan ulang begini-begini sehingga akhirnya ya kaidah nomor tiga ini verifikasi, artinya hasilnya bisa dikonfirmasi, bisa diverifikasi sekaligus juga nantinya bisa direvisi. Kemudian kaidah yang empat adalah aspek empirisme, artinya sebuah kajian penelitian ilmiah ini harus ada bukti empiris, ya, dipandu oleh bukti yang diperoleh dari metode penelitian yang sistematis. Artinya kita melakukan penelitian yang ada sistemnya, ya, yang jelas,
Nah, sehingga akhirnya ada bukti empiris, sehingga karakteristik penelitian ilmiah itu bukan sebuah opini, ya, bukan sebuah opini, tapi kita sudah melakukan rangkaian tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan secara sistematis, ya, sehingga akhirnya didapatkan hasil dan hasil tersebut adalah sebagai sebuah bukti, ya, atau evidence. Ya. Kemudian kaidah yang kelima itu adalah bersifat logical reasoning, artinya ya, harus logis ya. Jadi harus ya ada aspek penalaran logis. Jadi kaidah atau karakteristik penelitian itu adalah 5 ini ya, bahwa yang kelima adalah menggunakan aturan logika. Ya. Aturan logika yang ditentukan, artinya bisa bisa deduksi ataupun bisa induksi. Nah, lebih lanjut nanti kita paparkan di slide berikutnya terkait dengan deduksi dan induksi ini. Nah, ini. Jadi ini kita tuliskan di sini untuk metode penalaran deduktif dan induktif, ya, atau dikatakan deduksi dan induksi. Jadi penalaran deduktif itu merupakan pengambilan kesimpulan secara logis berdasarkan premis-premis yang ada. Nah, premis-premis di sini merupakan asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Nah, ini contoh lah supaya lebih jelas. Ya, berikut ini contoh pengambilan kesimpulan yang diambil dari premis-premis secara deduktif. Misal, ya, premis 1. Setiap mahasiswa UAD memiliki NIM berakhiran ya, at MHS UAD AJID. Nah, selanjutnya, premis yang kedua, Ahmad Harjono memiliki email berakhiran at mahasiswa UAD AJID. Nah, ini sebetulnya secara simbolik, secara matematik, yang premis per satu ini, premis pertama ini, ya, setiap mahasiswa itu kita variabelkan A, terus emailnya ini adalah at mahasiswa UAD AJID ini kita nyatakan dengan B. Maka kita bisa membuat persamaan A sama dengan B. Kemudian selanjutnya, premis yang kedua, Ahmad Harjono memiliki email berakhiran mahasiswa at wadid. Yang at mahasiswa wadid itu sama dengan yang premis 1 itu B. Nah, kemudian Ahmad Harjono ini kita nyatakan sebagai C. Sehingga kalau kita punya persamaan A sama dengan B dan C sama dengan B, maka akhirnya kita bisa menyatakan bahwa C sama dengan A. Artinya, maka Ahmad Harjono adalah mahasiswa UAD. Seperti itu. Nah, ini yang dikatakan penalaran deduktif. Artinya sebuah penelitian ilmiah memiliki karakteristik yang sifatnya logis. Nah, ini dengan definisi logis. Berikutnya ada penalaran yang juga eh, yang agak berbeda ya dari yang deduktif. Jadi ini penalaran induktif. Penalaran induktif ya, mengambil kesimpulan ya, dari premis-premis umum, ya, mengambil dari premis-premis umum ya. Coba ini saya kasih ini biar lebih kelihatannya. Jadi ya. Jadi penalaran induktif mengambil kesimpulan dari premis-premis umum. Artinya premis umum itu bisa pengamatan, bisa data, bisa fakta. Lalu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik. Nah, atau kita katakan sebagai hipotesis. Contohnya, ya, kita mengamati bahwa, misalnya kita mengamati bahwa udara di pantai Parangtritis, ya, di selatan Jogja sana itu panas. Udara di pantai Parangkusumo, ini pantai yang
juga dekat dengan Parangtritis, itu panas. Udara di Gua Cemara, ini pantai yang di sebelah baratnya Parangtritis sana, itu juga panas. Maka kalau semua pantai itu panas, ya, ya semua tempat di daerah di dekat pantai itu panas, maka kita bisa mengatakan, bisa menyimpulkan bahwa udara di pantai adalah panas. Nah, yang seperti ini dikatakan sebagai penalaran induktif. Nah, sebenarnya, ya, sebenarnya penalaran induktif memiliki beberapa bentuk, ya, seperti generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Nah, sehingga ini ada apa namanya gambar yang di sebelah kanan ini. Jadi kalau penalaran deduktif ini akhirnya kita ada dugaan, ya, observasi, observasi lanjutan, dan atau eksperimen sehingga menghasilkan teori. Jadi semua penelitian itu dalam rangka menghasilkan teori-teori mendasari sebuah penelitian dan seterusnya berputar terus demikian rupa sehingga akhirnya ya, ilmu pengetahuan dan juga implementasinya berkembang terus-menerus. Pengenalan induktif, ada observasi, hipotesis, dan seterusnya juga sama, ya, menuju kepada observasi lanjutan dan atau eksperimen dan akhirnya menghasilkan teori. Artinya sebuah penelitian ilmiah harus memiliki kaidah tadi, ya. Jadi logis, ya, logisnya itu bisa deduktif, logisnya bisa induktif. Nah, jadi ini eh, bentuk-bentuk yang tadi ini ya, yang penalaran induktif ya. Tadi ya, pengamatan data dan fakta. Misalnya contohnya seperti ini. Suatu yang sifatnya generalisasi. Sehingga akhirnya penelitian itu bisa diterima ya. Jadi misalnya contohnya generalisasi itu adalah gini, manusia butuh makanan, tumbuhan butuh makanan, hewan butuh makanan. Nah, makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan ini semuanya makhluk hidup, sehingga akhirnya kita bisa melakukan generalisasi bahwa makhluk hidup butuh makanan. Nah, ini di sisi lain ya, ini nggak ada kaitan dengan lain dengan tema bahasan ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa seharusnya ketika kita nanti membuat kesimpulan, kesimpulan hasil penelitian itu harusnya seperti ini. Jadi kalau kita mendapatkan bahwa manusia itu butuh makanan, tumbuhan butuh makanan, hewan butuh makanan, maka kita harus melakukan interpretasi hasil, ya. Melakukan apa namanya interpretasi sehingga kita mendapatkan satu penilaian logis bahwa makhluk hidup butuh makanan. Jadi kesimpulan itu harusnya yang paling bawah ini gitu ya. Ini sisi lain untuk apa namanya bahasa dalam konteks ini ya. Jadi kalau kita mendapatkan hasil manusia butuh makanan, tumbuhan butuh makanan, hewan butuh makanan, ini nanti diletakkan di bagian hasil, ya, hasil dan pembahasan. Sementara makhluk hidup butuh makanan ini adalah sebuah kesimpulan, sebuah interpretasi. Nah, selanjutnya ada aspek yang lain untuk apa jenis yang lain ya. Untuk penerapan induktif adalah analogi. Ya, contohnya misalnya Dinda dapat nilai bagus. Mengapa dapat nilai bagus? Karena Dinda belajar setiap hari selama 2 minggu. Artinya ini definitif ya. Jadi jadi Dinda itu belajar dan belajarnya cukup. Artinya pada rentang waktu yang cukup selama 2 minggu. Nah, maka orang lain seperti namanya ini David ya, maka David bisa dapat nilai bagus jika apa ya? Jika belajar setiap hari selama 2 minggu, sebagaimana yang dilakukan oleh Dinda. Ini namanya analogi. Kita menganalogikan. Ini penalaran seperti itu. Artinya bisa berupa generalisasi, bisa menganalogikan. Nah, kemudian ada yang juga hubungannya kausal. Ya. Nah, ini sebuah penelitian ilmiah juga bisa logis dalam artian hubungan kausal. Ya. Ini kita buatkan contoh yang sederhana. Jika kita tidak menutup kaleng dengan rapat, maka semua datang mengerubuti. Artinya kalengnya ini, jadi jika kita tidak, maaf ini salah ketik ya. Jadi jika kita tidak menutup kaleng gula dengan rapat, maksudnya begitu, mohon maaf ini salah ketik. Ya. Jika kita tidak menutup kaleng gula dengan rapat, maka semua datang dan mengerubutinya. Nah, maka kita dapat menarik hubungan kausal bahwa gula itu menarik bagi semut.
Ya. Nah, kemudian ya, ini prinsip ya, prinsip-prinsip ya, prinsip panduan di dalam penyelidikan ilmiah, dalam penelitian ilmiah, guiding prinsip ya, of scientific inquiry. Ya. Jadi intinya ada kita tuliskan 4 di sini. Yang pertama adalah ajukan pertanyaan penting. Jadi prinsip ketika kita melakukan sebuah penelitian, baik itu penelitian skripsi, penelitian tesis, penelitian disertasi, ya, maka di dalam proposal ini ajukan pertanyaan penting, ya, post significant question. Kemudian hubungkan penelitian dengan teori. Jadi kita untuk melakukan penelitian ini maka kita harus menghubungkan penelitian dengan teori. Artinya apa yang akan kita lakukan ini kita sudah melakukan kajian ilmiah sehingga akhirnya kita bisa menghubungkan ya penelitian yang akan kita lakukan ini dengan teori-teori yang sudah ada, hasil-hasil penelitian yang sudah ada ini tadi di awal sana bahwa endingnya juga teori. Jadi hasil-hasil penelitian terdahulu ini kita anggap juga sebagai teori. Kemudian yang ketiga, gunakan metode yang tepat. Artinya kita memilih, ya, memilih metode, ya, framework, ya, kaidah, algoritma, ya, dan sebagainya. Ya, artinya kita harus memilih yang tepat. Tepatnya ukurannya apa ya? Ukurannya dengan teori. Kemudian berikan alasan yang koheren. Ya. Jadi, berikan alasan yang koheren. Ya, provide coherent reasoning. Makanya kita tadi bahas terkait dengan logical reasoning di bagian sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah terkait dengan introduction, ya, terkait dengan background dan literature review. Ya, meskipun memang di dalam banyak panduan di skripsi ya, ataupun proposal ya, atau tesis atau disertasi, ya, baik proposalnya ataupun laporannya, ya, seringnya memang ada bab satu pendahuluan, kemudian di bab satu pendahuluan itu juga ada mencakup latar belakang, ya, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat seperti itu ya secara umumnya. Nah, maka ini akan sedikit dibahas di sini bahwa pada bagian pendahuluan dan latar belakang itu tujuannya apa? Memberi pembaca pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami topik dan permasalahan yang akan kita teliti. Jadi tugas fungsi utama dari pendahuluan dan latar belakang adalah memberi pembaca pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk memahami topik dan permasalahannya. Nah, selanjutnya kajian pustaka. Jadi ada sebagian kajian pustaka itu yang diletakkan juga di bagian latar belakang. Ya. Meskipun akhirnya juga nanti akan diletakkan di bagian bab 2 yang lebih lengkap, tetapi di bab 1, di bagian introduction, di bagian background, itu perlu ada kajian pustaka yang membantu pembaca untuk memahami bagaimana pekerjaan kita, penelitian kita sesuai dengan keterkaitan akademik yang lebih luas tentang topik ya, yang kita teliti. Nah, sehingga di sana ya ini kaidah-kaidah untuk penelitian ada who, ya, siapa yang ya kan bisa kadang-kadang ada penelitian yang kalau sosial kan banyak dengan manusia, hewan gitu ya, siapa yang diteliti, ya, bagaimana cara menelitinya, ya. What kalau what ya apa, mengapa, ya, di mana, kapan. Ini perlu perlu clear kalau memang ini aspek-aspek ini ada. Selanjutnya, ya, selanjutnya ya, ajukan penelitian penting yang dapat diselidiki secara empiris. Ya. Jadi penjelasan untuk ajukan penelitian penting yang dapat diselidiki secara empiris ini, di sini kita tuliskan ada beberapa ya, item ya. Apakah berdampak pada keadaan pengetahuan saat ini? Jadi ini penjelasan penjelasan ini ya. Jadi ajukan pertanyaan penting yang dapat diselidiki secara empiris itu meliputi ya, apakah berdampak pada keadaan pengetahuan saat ini? Ya. Have, ya, have
impact ya on the current state knowledge. Jadi ada ya, jadi pengetahuan saat ini apakah berdampak pada keadaan saat ini. Kemudian bahwa yang kedua adalah mengisi ya. Jadi mengisi celah dalam pengetahuan sebelumnya. Jadi mengisi. Jadi apa yang akan kita lakukan adalah untuk dalam rangka untuk mengisi celah dalam pengetahuan sebelumnya. Kemudian juga dalam konteks untuk apa? Untuk mencari ya, mencari pengetahuan baru. Jadi carilah pengetahuan baru. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi ya, penyebab beberapa fenomena. Yang kelima, uji hipotesis secara formal. Yang keenam, ya, membingkai ulang, membingkai ulang masalah penelitian sebelumnya berdasarkan alat metodologis atau teori yang baru, ya teori yang baru tersedia. Ya. Jadi bisa saja sifatnya seperti itu. Ya, ada 6 ini. Kemudian berikutnya adalah hubungkan penelitian dengan teori atau kerangka konseptual yang relevan. Hubungkan, jadi kaidahnya ini hubungkan penelitian dengan teori atau kerangka konseptual yang relevan. Nah, yang pertama ya, kerangka konseptual atau teori ini adalah memandu seluruh proses penelitian. Ya. Kemudian yang kedua bahwa kerangka konseptual ya, konseptual framework atau teori menyarankan kemungkinan pertanyaan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga bahwa kerangka konseptual ya, konseptual framework mempengaruhi proses penelitian di dalam pemilihan apa dan bagaimana mengamati. Jadi ini saya sediakan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ya, supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kemudian untuk bahasan gunakan metode yang memungkinkan penyelidikan penelitian langsung. Ya. Ya. Jadi gunakan metode yang memungkinkan penyelidikan langsung dan penelitian. Jadi ini use method that allow direct investigation and of the issue. Jadi yang pertama bahwa metode yang digunakan harus sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, hubungan antara pertanyaan dan metode yang digunakan harus dijelaskan dengan jelas dan dibenarkan. Artinya terjustify ya. Kemudian bahwa yang ketiga adalah klaim ilmiah diperkuat ketika diuji dengan berbagai metode. Dikuatkan gitu ya, dikuatkan. Nah, kemudian yang keempat bahwa metode yang berbeda harus digunakan di berbagai bagian dari serangkaian studi terkait. Nah, selanjutnya terkait dengan menyediakan rantai penalaran yang koheren dan eksplisit. Yang pertama adalah bahwa, mohon maaf agak patut ya, bahwa rantai penalaran logis itu penting. Jadi yang pertama adalah rantai penalaran yang sifatnya logis itu penting. Yang kedua bahwa validitas kesimpulan diperkuat dengan mengidentifikasi keterbatasan dan bias. Yang ketiga, deskripsi rinci tentang prosedur dan analisis sangat penting. Nah, selanjutnya ya terkait dengan proses riset, ya, ini ada beberapa slide seperti ini, bahwa sebuah proses riset, ya riset proses ya, ini tahapannya adalah pertama, jadi ini penting ya semuanya ya. Jadi ketika kita mau mengerjakan skripsi, kita mau mengerjakan tesis, kita mau mengerjakan disertasi, ya, maka proses penelitian yang kita lakukan adalah pertama ini adalah memilih masalah. Ya. Jadi memilih masalah yang sifatnya umum ya, select general problem. Nah,
Karena apa ya? Karena kita secara umum logikanya belum mampu membuat sebuah perumusan masalah yang spesifik. Maka kita cukup cukup memulai dengan memilih masalah yang misalnya kita tertarik dengan permasalahan mobil listrik, ya sudah, kita pokoknya memilih dalam skup mobil listrik. Kita tertarik dalam masalah IoT, ya sudah, kita milih dulu IoT, katakanlah IoT dalam agriculture. Ya sudah, kita milih fokus mencari tema ya IoT untuk agriculture. Artinya agak umum dulu. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu maka kita melakukan tinjauan literatur tentang masalah umum tadi, ya. Melakukan review, mereview persoalan-persoalan yang ada, ya. Meninjau literatur review dan melihat persoalan-persoalan yang ada. Nah, sehingga harapannya kita sudah punya apa namanya cakrawala ya terkait dengan persoalan-persoalan yang ada pada persoalan umum ya, artinya persoalan yang lebih rinci dalam skop persoalan yang umum tadi. Nah, kemudian akhirnya nomor tiga kita tentukan masalah, pertanyaan atau hipotesis penelitian yang lebih spesifik. Ini tahapannya seperti itu. Kemudian yang keempat akhirnya ya, kita menentukan desain metodologi untuk menyelesaikan apa yang kita angkat. Ya. Artinya kalau orang sosial kan seringnya nanti akan menguji hipotesis. Ya. Kalau orang-orang eksak ya biasanya membuat rumusan masalah, ya, rumusan masalah. Atau ya, dikatakan juga ya ibaratnya itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah eh, apa namanya pertanyaan riset, jadi apa namanya riset question ya atau riset problem seperti itu. Nah, yang keempat ya setelah keempat tadi adalah menyusun bagaimana desain penelitiannya, maka yang kelima akhirnya ya kita setelah melakukan desain metodologi ini kita mengumpulkan data. Artinya kita mengkolek hasil, mengkolek data. Ini bahasa umumnya adalah kolek data. Karena ini bahasa ini adalah untuk semua bidang keilmuan ya, sehingga kita bahasakan juga umum kolek data, artinya mengumpulkan data-data hasil penelitian. Nah, selanjutnya akhirnya kita melakukan analisis data dan menyajikan hasilnya. Jadi yang kita kumpulkan tadi kita anggap sebagai data. Jadi harusnya ketika kita misalkan melakukan sebuah merancang alat, kemudian menggunakan alat tersebut untuk melakukan sebuah apa namanya kita uji melalui serangkaian pengukuran, jam sekian kita ambil datanya, jam sekian kita ambil datanya, jam sekian ambil datanya, atau menit sekian kita ambil datanya, menit sekian kita ambil datanya, ya, dan seterusnya. Maka harusnya yang sajikan bukan itu dalam laporan. Kalau yang seperti itu namanya kita namanya collect data, mengumpulkan data. Nah, selanjutnya data itu dianalisis, kemudian disajikan, gitu. Makanya penyajiannya bisa dalam bentuk data tabel. Kalau angka-angkanya kita mau highlight, ya, tapi kalau kita ingin melihat lebih pada aspek besarannya dalam artian kita melihat perbandingannya saja besar kecilnya, tinggi rendahnya, maka disajikan dalam bentuk gambar. Nah, kemudian tahap yang berikutnya adalah menafsirkan, menafsirkan temuan dan menyatakan kesimpulan atau bisa saja ya sifatnya melakukan ringkasan tentang eh, hasil tadi ya terkait dikaitkan tentunya dengan masalah. Artinya kita menginterpretasikan hasil ya. Dan akhirnya kita menyatakan kesimpulannya seperti apa. Nah, artinya bisa saja ya tidak dalam konteks menyimpulkan dalam konteks yang hasil penelitian riset ya bisa aja ternyata adalah merupakan summary ya berkaitan dengan persoalan bisa saja seperti itu ya tergantung bidang riset yang kita tekuni. Tapi kalau bidang engineering ya kita ada data ya maka data itu kita analisis kemudian kita sajikan hasilnya dan akhirnya kita melakukan interpretasi. Interpretasinya dengan bagaimana ya tentu dengan melihat hasil dan mengkaji ulang teori-teori yang tadi kita pakai semua itu
menggunakan teori-teori yang ada untuk melakukan interpretasi, menggunakan referensi yang ada untuk melakukan interpretasi. Sehingga ini bukan opini. Makanya ketika melakukan interpretasi finding ini, hasil ini, ya temuan ini, maka kita jangan hanya menggunakan panca indera kita, tapi panca indera kita dalam artian melihat fenomena yang ada dalam sajian data, tapi kita harus menghubungkan dengan teori-teori yang relevan yang kita gunakan nanti di antaranya mungkin ya untuk membangun metode metode penelitian gitu. Nah, sebagian kita gunakan untuk melakukan interpretasi hasil. Nah, sehingga ini sehingga akhirnya interpretasi hasil kita itu bukan bukan murni sifatnya perkiraan kita, opini kita, gitu. Tapi menjadi sebuah interpretasi yang berdasar, yang sifatnya harus memenuhi kaidah-kaidah tadi yang di atas, karakteristik-karakteristik yang ada di atas tadi yang harus logis dan sebagainya tadi. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita bahas ya terkait dengan apa sih eh, permasalahan penelitian atau riset problem. Ya. Nah, ini pertama kita tuliskan di sini adalah seberapa jelas masalah yang dinyatakan ya. How clearly is the problem state. Kemudian berikutnya nomor dua, apakah itu memiliki nilai praktis atau teoritis yang cukup untuk menjamin studi? Apakah itu memiliki alasan? Apakah masalahnya telah dipelajari sebelumnya? Jadi eh, terkait dengan riset problem, ya, artinya permasalahan penelitian yang akan kita teliti dan yang akan kita tindak lanjuti dalam skripsi, tesis, disertasi, ini harus dilihat apakah masalah telah dipelajari sebelumnya. Boleh nggak kalau yang sudah? Ya boleh. Tapi yang penting nanti ya, ada satu tambahan yang kita berikan ya. Ada pembeda ya. Nah, makanya dijelaskan dalam 5 ini apakah penelitian tersebut cenderung memberikan pengetahuan tambahan. Jadi apakah penelitian memberikan penelitian pengetahuan tambahan. Jadi harapannya apa yang kita lakukan ini memberikan additional knowledge gitu. Artinya memberikan hasilnya nanti memberikan sebuah pengetahuan baru. Kalau yang kita lakukan tidak memberikan pengetahuan baru artinya ya kontribusi kita rendah. Lah makanya kontribusi sebuah penelitian itu diukur dengan additional knowledge-nya ini ada nggak? Nah, kemudian terkait dengan perumusan masalah, jadi di bab 1 kan ada perumusan masalah, maka eh, pernyataan masalah itu memperkenalkan pentingnya masalah. Jadi perumusan masalah itu harus apa namanya eh, menyatakan ya, pentingnya masalah, signifikansinya penelitian dan pertanyaan penelitian atau hipotesis untuk diikuti. Nah, ini mohon maaf terjemahannya mungkin agak-agak berani, tapi ini adalah ya, statement dari problem, artinya eh, pernyataan problem ya. Nah, diperkenalkan ya, artinya disampaikan ya, ya, apa pentingnya gitu, ya. Signifikansinya dari studi kita itu ya. Ke pertanyaan penelitian penelitian ya, atau hipotesis untuk diikuti. Nah, kemudian ini terkait bagaimana caranya kita merumuskan masalah. Nah, ini ada tip on formulating a problem. Nah, ini beberapa tipnya ini seperti ini ya. Yang pertama ya, yang pertama untuk merumuskan masalah ya. Jadi tujuan dari sebuah skripsi, tujuan dari sebuah tesis, disertasi ini adalah menjawab rumusan masalah atau menjawab hipotesis. Nah, maka tip merumuskan masalah ini ya supaya nanti kita arah jalannya penelitian kita ini jelas, maka pilih topik yang kita minati. Pertama, mau riset ini adalah pilih topik yang kita minati. Ini saya garis bawahi ya, pilih topik yang kita minati. Mengapa kita memilih topik yang kita minati? Ya,
Ini harapannya bahwa kita ini senang, kita selalu senang, kita terpesona sepanjang proses. Ya. Jadi kita nyaman, ya, sepanjang proses karena kita menekuni sesuatu yang ingin kita ketahui, ya, topik yang senang, ya, yang kita minati, bidang yang kita minati, yang kita senangi, sehingga akhirnya kita kita menjalankan ini, kita senang, kita terpesona, ya, kita nyaman, kita happy sepanjang proses. Nah, sehingga dengan demikian maka kecil kemungkinannya kita akan kehilangan motivasi karena kita mengerjakan yang kita senangi. Jadi orang yang naik gunung, ya, meskipun terjal, meskipun susah, meskipun gigit nyamuk, meskipun kedinginan, ya akan mengupayakan dengan senang. Ya, akhirnya pakai sepatu, pakai jaket. Ya. Nah, tapi tentu harus ada ilmunya. Ya. Jadi misalnya naik gunung, kalau bagi orang awam kesannya naik gunung ini cocoknya pakai jin supaya kalau kena semak-semak tidak tergores. Nah, padahal ini kalau secara ilmu kurang tepat. Naik gunung justru harus pakai kain yang bukan jin. Kalau pakai kain yang jin nanti sangat kedinginan, sangat kedinginan. Nah, ini pentingnya teori ya. Yang kedua, pilih topik dengan fokus yang layak, ya, yang suitable. Artinya ketika kita memilih topik, maka fokus yang kita mau teliti pada topik tersebut harus pada situasi yang yang layak. Jadi jaga fokus tetap jelas. Artinya apa yang kita kerjakan, fokus yang kita kerjakan ini cukup jelas, tetap jelas dan terdefinisi. Maka ini memenuhi kaidah-kaidah tadi yang karakteristik penelitian tadi ya. Jadi harus ada aspek presisi, harus ada proses akurat tadi ya. Dan itu akan lebih mudah diselesaikan daripada sesuatu yang besar tetapi membuat sakit kepala. Nah, ini bahasanya artinya harapan saya ketika nanti menyusun ya, mengerjakan memilih topik proposal untuk skripsi, untuk tesis disertasi ini harapannya kita memang memilih topik yang tertentu ya. Kemudian pada topik tersebut kita memilih scope ya, fokus di dalam topik yang general tadi, memilih fokus yang sempit, tetapi layak. Artinya terdefinisi, ya, jelas pentingnya. Dan itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Artinya jangan sampai kita tuh menginginkan terlampau banyak hal ingin kita kerjakan. Nah, karena hal tersebut itu akan membuat sakit kepala. Nah, ini bahasanya seperti itu. Kemudian kita juga begini, artinya ketika kita melakukan sebuah penelitian, ya kita ini jangan sok-sokan ya. Meskipun kita ini pandai, pengalaman lapangannya banyak, ilmunya banyak, ya, sudah sangat senior, sudah atau kepala guru besar ini ya kalau di dalam kampus ini ya, ya atau mahasiswa yang IP-nya 4 begitu ya. Nah, tapi kita intinya adalah bahwa semua orang ini ya perlu apa namanya eh, belajar sepanjang hayat. Ya. Dan kita juga dalam belajar maka jangan sungkan-sungkan, jangan malu. Kalau kita memang memerlukan bantuan, ya kita minta bantuan. Minta bantuan bisa ke kolega, ke teman, ya, bisa ke dosennya. Artinya pada siapa yang kira-kira memang mengetahui hal yang kita belum tahu. Nah, kalau bisa juga ketika apa namanya perlu bantuan ini dapatkan lebih awal. Jangan sudah mau DO, ya, waktunya semesternya sudah sangat tinggi baru tanya-tanya. Sementara yang ditanya pun juga mungkin lagi sibuk. Nah, makanya ini sedini mungkin kalau memang perlu bantuan ya, tapi ya, tentunya ya kita harus berupaya dulu belajar dengan mapan ya. Nah, dapatkan ini yang berikutnya baru dapatkan bantuan pertolongan lebih awal dan bila perlu lebih sering. Artinya sama juga bimbingan dengan dosen dan sebagainya ya kalau bisa lebih sering. Karena ya kalau saya sendiri dosen ini ya yang yang dibimbing banyak sehingga ketika kita berpikir bidang A, nah, nanti ganti lagi bidang B, ganti bidang C dan seterusnya. Ini kadang-kadang yang A lupa lagi gitu. Makanya ini kalau bisa ada hal yang apa ya frekuensi dijaga untuk bimbingan konsultasi ya. Mintalah pendapat sebelum kita mulai tinjau draft setelah memulai.
Ini terjemahnya seperti itu juga ya. Artinya kita sebelum memulai sesuatu maka kita minta pendapat, diskusi dengan pembimbing, dengan kolega. Ya. Kemudian nanti kita menyusun proposal maka ya dibuat dulu selesai. Setelah itu ya nanti setelah 1 minggu misalnya gitu kita baca lagi. Nah biasanya kita menemukan, ya, biasanya kita baru menemukan, baru bisa memikir, oh ini kok kayaknya kurang, oh ini kayaknya kurang. Baru kita punya apa ya ide-ide untuk menindaklanjuti untuk merevisinya. Dan itu hal yang wajar ya. Selanjutnya adalah kita mungkin ingin memulai dengan ide umum, mengkaji pustaka pada topik tersebut. Dan kemudian memperbaiki perumusan masalah kita berdasarkan apa yang telah kita temukan. Jadi apa namanya kalau dalam penelitian ini ya kadang-kadang harus melakukan apa ya repetisi, ya, mengulang, ya tidak bisa sekali proses selesai, ada looping, ya artinya ya kalau sama juga nanti kalau di dalam menyusun artikel, menyusun laporan, ya, skripsi, tesis dan sebagainya, maka tidak bisa kemudian bab 1 selesai, setelah itu kemudian bab 2, setelah itu bab 3, setelah itu bab 4, setelah itu bab 5, maunya selesai, nggak bisa. Artinya masing-masing bab ini perlu dituning sendiri, perlu di-adjust sendiri. Tapi juga perlu disinkronkan bab 1 ke bab 2, bab 2 ke bab 3, bab 3 ke 4 dan seterusnya. Ini apakah ada benang merah, ada keterkaitan, ada arah, flow yang enak diikuti oleh siapa saja, oleh semua orang, oleh pembaca. Selanjutnya, ya, ya, tadi kalau ada berurusan masalah, maka di sisi yang lain, ya teman-teman yang lain, bidang sosial, umumnya ada namanya hipotesis atau pertanyaan penelitian. Jadi ini apakah ada asumsi yang diajukan sebelum ya, ya, apakah ada asumsi yang diajukan sehubungan dengan hipotesis atau pertanyaan? Apakah hipotesis konsisten dengan teori atau fakta yang diketahui saat ini? Apakah hipotesis dapat diuji? Apakah hipotesis memberikan hasil yang diharapkan? Nah, kemudian berikutnya terkait dengan juga masih dengan perumusan masalah. Ini ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan RQ deskriptif, ya. Jadi riset question, ya, pertanyaan riset yang deskriptif, ya. Jadi tanyakan apakah itu, ya, dan sarankan desain surveinya seperti apa. Kemudian apa namanya? Sekarang kalau kita mau melihat dari aspek hubungan riset question, maka tanyakan apakah hubungan antara dua variabel atau lebih dan menyiratkan desain korelasional, ya, korelasional. Kemudian terkait dengan kalau ini adalah hubungan, maka ini adalah perbedaannya. Ya, tanyakan apakah ada perbedaan antara dua kelompok, ya, atau ini mohon maaf terjemahnya. Jadi tanyakan apakah ada perbedaan antara dua grup, ya, atau ya atau dua lebih, ya, atau dua atau lebih treatment gitu ya. Maaf ini treatmentnya. Artinya tindakan ya. Jadi, mohon maaf ini ya, terjemahnya kurang pas. Nah, kemudian ini masih terkait dengan perumusan hipotesis, maka ya, hipotesis penelitian, ya, jadi riset hipotesis, ya, ini adalah pertanyaan tentatif dari hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih. Kemudian ya, riset hipotesis ini harus menyatakan arah hubungan. Kemudian selanjutnya, ya, RH harus dapat diuji. Selanjutnya, RH harus menawarkan, ya, riset hipotesis ini harus menawarkan penjelasan tentatif berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya. Nah, dan selanjutnya adalah bahwa hipotesis riset harus ringkas dan jelas. Nah, tapi dan kita ini engineering biasanya tidak menggunakan ini, tapi menggunakan rumusan masalah, ya, bukan hipotesis. Tapi mungkin pada situasi tertentu, ya, ketika kita sifatnya adalah menggunakan alat, ya, ya, maka boleh jadi penelitian kita sifatnya ya perlu menguji hipotesis, tidak lagi
perumusan masalah yang seperti orang engineering dalam konteks melakukan penelitian riset yang apa namanya, yang sifatnya lab ya atau lapangan. Nah, kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan ya, eh, tujuan untuk apa namanya literatur review ya, ya tujuan dari literatur review, tujuan dari kajian pustaka, tujuan dari tinjauan pustaka. Ya. Mengapa kita kok perlu melakukan literatur review? Maka yang pertama ini adalah kita dalam rangka untuk menentukan dan membatasi masalah. Ya. Jadi dalam rangka menentukan dan membatasi masalah. Sehingga fokusnya jelas. Kemudian yang berikutnya adalah kita dalam rangka menempatkan, ya, menempatkan studi dalam perseptif dalam konteks yang tepat. Selanjutnya adalah tujuannya adalah kita menghindari replikasi yang tidak sengaja dan tidak perlu. Artinya kita tidak perlu mengulangi apa yang sudah orang lain lakukan dan orang lain dapatkan hasil. Dan pada akhirnya kalau kita nggak baca kan kita melakukan ulang dan tidak ada lagi additional lead, maka ini kita melakukan kajian itu dalam rangka untuk menghindari hal tersebut. Boleh nggak kita apa namanya menguji ulang hasilnya orang lain? Karena secara teoritis itu memunculkan keganjilan lah. Kalau tujuannya seperti itu boleh. Nah, sehingga nanti hasilnya cuma ibaratnya apakah sama dengan yang sebelumnya apa tidak. Hasilnya seperti itu. Tapi kalau konteksnya sama persis dan kita tidak melihat ada indikasi bahwa penelitian sebelumnya itu ada keganjilan, maka ya tentunya tidak penting lagi. Nah, kemudian keempat adalah mengapa kita melakukan literatur review adalah supaya kita bisa memilih metode dan tindakan ya, yang promise, yang menjanjikan penyelesaian persoalan. Jadi tujuan literatur itu seperti itu. Bukan kita ketika ada persoalan kita mengira-ngira ya, bagaimana prosedur penyelesaiannya. Kita hanya menggunakan apa namanya apa-apa yang sudah kita pelajari eh, sebelumnya maksudnya tanpa baca lagi. Artinya apa yang ada dalam diri kita lah itu tidak bisa dibenarkan ya. Karena apa yang ada dalam diri kita ini ya boleh jadi sudah obsolete ya. Sehingga perlu adanya recharging ya, ilmu yang lebih baru dengan cara apa ya? Dengan membaca, dengan diskusi dengan pihak lain yang pakar. Yang kelima adalah kita mengkaitkan temuan-temuan yang ada saat ini dengan pengetahuan sebelumnya dan juga akhirnya menyarankan penelitian lanjutan. Jadi ketika apa namanya nanti kita bahas berikutnya. Jadi intinya ini kita hanya mengatakan dalam konteks mengapa kok atau tujuannya apa melakukan literatur review. Ya. Nah, ini masih bahasanya umum ya. Artinya ada kaitannya ya boleh melakukan literatur review dalam rangka menulis paper ya boleh. Maka akhirnya kita menjalankan penelitian lebih lanjut. Nah, ada kalanya dalam konteks diskusi kita ini kan sebetulnya untuk konteks menyusun proposal skripsi, proposal tesis, proposal disertasi. Maka kita juga melakukan hal tersebut sedikit kita tuliskan dalam bab satu ya dalam konteks untuk mendukung latar belakang sehingga jelas ya, apa namanya gap ya, perbedaan penelitian sebelumnya dan kita mengisi celah yang belum dilakukan orang lain sehingga akhirnya harapannya ada additional knowledge. Nah, kemudian yang keenam adalah mengembangkan hipotesis penelitian. Ya, kita melakukan literatur review sehingga ya, bagi orang-orang sosial ya, ini kita bisa membangun hipotesis penelitian. Ya. Nah, kemudian sekarang kita eh, pelajari ya di saat ini adalah langkah-langkah di dalam menulis tinjauan pustaka. Step in writing literature. Nah, step yang pertama adalah kita melakukan analisis rumusan masalah untuk mengidentifikasi konsep dan variabel yang menyarankan bidang topik dan istilah kunci untuk dicari.
Jadi kita perlu melakukan analisis rumusan masalah dalam rangka untuk mengidentifikasi konsep. Itu identify konsep and variable, ya, dan juga menyarankan atau mensuggest, ya, topik, ya, area topik, ya, dan juga item untuk dicari. Ya. Jadi kita perlu mendapatkan apa namanya keyword, atau dalam konteks ini lebih diperluas dengan istilah item, ya, ada tem-tem kunci, tem kunci, istilah-istilah kunci. Kemudian yang kedua adalah baca literatur sekunder. Baca literatur sekunder untuk mendefinisikan masalah dalam istilah yang lebih tepat dan untuk menemukan literatur primer. Jadi kita ini ya lebih mudah untuk membaca literatur sekunder. Jadi maksudnya begini, ini analoginya seperti ini. Jadi misalnya kita kalau belajar agama langsung baca Qur'annya, terjemahannya ini sulit. Tapi kalau kita mungkin uh, mempelajari, ya, berusaha memahami persoalan yang ada dengan cara apa? Menggunakan tafsir dari ulama yang sudah sangat terkenal. Nah, sehingga kita akhirnya lebih memahami, lebih bisa memahami. Karena bahasanya lebih mudah kita ikuti. Karena beliau sudah melakukan, jadi ulama yang melakukan terjemah, yang melakukan apa namanya interpretasi, itu sudah eh, lebih pintar dari kita, sehingga akhirnya ya kita tidak langsung membaca Qurannya, tapi kita membaca tafsir dari ulama yang sudah dikenal secara umum oleh semua orang bahwa beliau adalah ahlinya. Nah, sama dengan juga begitu dalam ilmu pengetahuan, kita bisa saja kalau sulit membaca sumber primer dalam artian artikel hasil riset, maka kita ya membaca buku. Karena buku di sana boleh jadi ditulis oleh pihak yang lain yang membaca artikel tersebut, yang akhirnya orang yang menuliskan dalam bentuk buku ini menjelaskan lebih lebih detail, lebih lengkap dengan bahasa yang lebih dipahami orang. Nah, ini kita ada kalanya perlu membaca referensi sekunder. Ya. Kemudian berikutnya adalah menentukan, ya, strategi pencarian literatur primer. Nah, jadi kalau kita sudah membaca, mempelajari yang sekunder, maka kita baru bergerak, artinya baru anak tangga kita ini untuk mencari yang lebih primer. Karena ketika kita baca yang sekunder ini kadang-kadang kita hanyut, ya, kita fokus pada skop yang lebih sempit tapi narrow, sehingga kita, atau basic. Nah, sehingga kita uh, bisa starting. Ya, tapi kalau pengen lebih detailnya, ya kita mau nggak mau harus membaca yang literatur primer. Kemudian kita harus mentransformasi, mengubah rumusan masalah menjadi bahasa pencarian dan melakukan pencarian. Jadi kita harus mampu mentransformasi, ya, pernyataan problem, ya, rumusan masalah menjadi, ya, bahasa pencarian, dan akhirnya melakukan pencarian literatur, ya. Nah, yang kelima, kita mengevaluasi literatur, ya, maksudnya mengevaluasi literatur primer yang terkait dengan topik yang ingin kita kerjakan untuk dimasukkan dalam tinjauan. Kemudian yang enam, ya, mengatur dan mengelompokkan literatur yang dipilih secara logis. Jadi nanti kita melakukan apa namanya membuat, ya, indeks tem tadi, dan akhirnya kita dari persoalan yang ada ini, ya, kita mau cari pustakanya ini, ya, yang kita ubah dalam apa namanya eh, dalam indeks tem ini kita bisa lakukan pencarian. Nah, sehingga tahapan berikutnya mengolah literatur primer dan mengatur dan mengelompokkan literatur yang dipilih secara logis, dan akhirnya baru kita menuliskan reviewnya. Nah, nanti mudah-mudahan slide selanjutnya akan lebih jelas, ya. Nah, jadi ini tinjauan pustaka, ya, terkait dengan literatur review, ya, review of literatur atau literatur review, ya, sama aja bahasa Inggrisnya, ya. Jadi ini seberapa memadai literatur telah kita survei, ya. Kemudian apakah tinjauan kritis
Apakah tinjauan kritis ya, mengevaluasi temuan dan studi sebelumnya, ataukah hanya ringkasan dari apa yang kita ketahui? Jadi apakah ini ya tinjauan kritis mengevaluasi temuan dan studi sebelumnya, ataukah hanya sekedar ringkasan summary dari apa yang diketahui? Nah, kemudian apakah ulasan mendukung kebutuhan untuk mempelajari masalah? Jadi apakah review, ya, jadi apakah review mendukung kebutuhan untuk studi, untuk mempelajari masalah? Apakah tinjauan ya, ini bahasanya mohon maaf kok nggak sinkron ini ya, di apa namanya? Apakah review kita, tinjauan kita itu sudah eh, menetapkan kerangka teoritis untuk masalah tersebut ya. Jadi menestablish ya, menetapkan sebuah theoretical framework untuk persoalan yang akan kita teliti. Selanjutnya, apakah tinjauan tersebut menghubungkan penelitian sebelumnya dengan masalah penelitian? Jadi apakah penelitian ini mengkaitkan dengan yang sebelumnya? Selanjutnya, terkait dengan metode, metodologi, dan bahan. Jadi kalau di bab 3 ya, atau di proposal ini juga bab 3, di laporan jadi seringnya bab 3, maka kita menuliskan metodologi. Ya. Nah, apakah prosedur dan desain, ya, apakah prosedur, desain, dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, ya, data yang dijelaskan dengan cukup jelas untuk memungkinkan peneliti lain untuk melakukan replikasi. Jadi di bagian metodologi, di bagian bab 3 metode ini perlu dinyatakan ya sedemikian rupa sehingga akhirnya peneliti lain ini bisa melakukan penelitian ulang, bisa melakukan replikasi mengulang. Jadi apakah prosedur, desain, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data ya, itu memungkinkan untuk peneliti lain itu mereplikasi. Kemudian berikutnya, apakah populasi dijelaskan sepenuhnya? Jadi kalau memang ada sesuatu yang apa ya, ada sampel data yang ini, karena ini bahasanya tadi untuk umum ya, jadi tidak hanya untuk orang engineering, maka ya apakah populasi dijelaskan sepenuhnya? Apakah peneliti menggunakan total populasi atau ada sampel yang digunakan? Jika sampel digunakan, apakah itu mewakili populasi dari mana yang dipilih? Makanya kalau di engineering seringnya ya namanya pengambilan data itu dilakukan berulang ya, beberapa kali sehingga akhirnya harapannya adalah ada aspek eh, kita ketika melakukan generalisasi interpretasi itu biasnya atau errornya nanti berkurang. Apakah bukti disajikan dengan apakah bukti disajikan tentang validitas reliabilitas skornya dari skornya ya. Jadi apakah bukti yang disajikan ya terkait dengan ini ya, validitas dan reliabilitas dari skor ya. Apakah pretest digunakan? Apakah ada studi percontohan? Ya, ada pilot studi enggak? Apakah ada kelemahan yang dijelaskan dalam keseluruhan desain penelitian? Nah, ini secara teknis yang penting bahwa komponen komponen proposal baik itu proposal skripsi, proposal tesis, disertasi, ini yang pertama adalah judul. Ini judulnya ya kalau bisa sudah apa istilah secara definitif, secara akurat, secara presisi. Makanya orang sering mengatakan ABC. A itu adalah akurat, B adalah brief, kemudian yang C itu konsis. Jadi judul ini kalau bisa itu adalah konsis, ya. Jadi ibaratnya ABC akurat, brief, and konsis jelas. Artinya judul ini harus apa namanya nampak bahwa fokusnya ini jelas ya, akurat. Apa yang mau dikerjakan tuh tergambar dari judul tersebut. Brief pendek, artinya
singkat. Ya. Nah, sementara C, ya, jadi akurat, brief, and concise. Artinya ya sependek yang mungkin. Nah, jadi dalam bahasa sederhananya ya singkat, jelas, ya, gitu ya. Singkat, jelas, padat, gitu kalau orang Indonesia sering mengatakan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah latar belakang, latar belakang masalah. Nah, bisa jadi isinya tidak latar belakang, jadi kadang-kadang ada yang judul, kemudian pendahuluan. Ya, artinya, tapi tonjolannya kalau dalam proposal itu adalah kepada latar belakang, latar belakang. Jadi di sana ada overview atau ikhtisar, ya, dan latar belakang persoalan. Nah, berikutnya setelah judul latar belakang maka eh, ada namanya statement of problem. Ya, jadi penjelasan singkat dan jelas mengenai suatu masalah atau tantangan yang ada. Hal ini akan membantu kita untuk fokus pada masalah tersebut. Mengapa? Jadi di dalam latar belakang. Ya. Karena itu nanti sebelumnya adalah ya mengapa hal tersebut penting. Ya. Dan siapa atau apa saja yang terkena dampaknya. Pernyataan masalah yang baik harus menciptakan kesadaran dan merangsang pemikiran kreatif. Jadi statement problem ya. Kemudian jadi ini di dalam bab satu ini ya nanti ya harus jelas, ya harus jelas masalah yang mau diselesaikan itu apa, itu harus jelas. Tapi sebelum itu ya bahwa yang diselesaikan itu adalah satu hal yang penting untuk diselesaikan. Nah selanjutnya statement-statement problem tadi, pernyataan masalah tadi eh, biasanya lebih definitifnya dinyatakan dalam bentuk rumusan penelitian, rumusan masalah, ya, atau pertanyaan penelitian, research question. Nah, setelah rumusan masalah, ada tujuannya. Ya, artinya ada tujuan, kita nyatakan tujuannya. Mengapa kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Tujuannya apa? Riset objektif. Nah, kalau memang kemudian ada hipotesis, ya ada. Kalau memang ada dugaan, maka kita nyatakan hipotesis penelitian, ya, riset hipotesis. Ya. Nah, kemudian kalau ada istilah-istilah ya tem-tem tertentu, ya definisi operasional, maka kita nyatakan kalau ada. Berikutnya nanti ya, ya di bab 2 ya ini bisa dinyatakan tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, kemudian yang 9 adalah kerangka konseptual. Jadi apa namanya? Kalau memang ada ya dinyatakan kerangka konseptualnya seperti apa. Nah, kemudian di bab 3 ya, di bab 3 ini ada metodologi ya atau metode atau bahan tadi ya. Maka ya harapannya ada jelas ya riset-risetnya seperti apa, populasinya, ya, sampel dan teknik samplingnya seperti apa, instrumentasi yang digunakan, ya, pengumpulan datanya bagaimana, prosedur analisis datanya bagaimana. Jadi ini hal utama di dalam proposal itu. Nah, kemudian juga ada data pustaka, ada referensi. Ya. Jadi ada list referensi yang kita gunakan di dalam menyusun pustaka. Hal lain yang juga nggak kalah pentingnya adalah ada timeline, ya, atau GenCat, ya. Jadi ada timeline. Jadi kita mau bagaimana timing kita dalam menyelesaikan eh, penelitian kita, baik skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, jadi ini sebetulnya yang sering kita lakukan yang bawah ini ya, yang sering kita lakukan. Nah, tapi menurut pakar ini yang tepat ya, yang lebih tepat yang atas ini. Ini hanya sebagai ilustrasi. Jadi kita perlu membuat timeline pengerjaan dengan waktunya nanti kita sesuaikan lah ya. Ya boleh seperti ini ya, ya sebenarnya boleh saja tapi ya akan lebih hidup kalau seperti ini. Ya. Jadi misalnya kita mengerjakan literatur review dan kemudian mensubmit
proposal. Kalau dalam konteks ini adalah belajar utuh ya, belajar dalam studi yang utuh untuk S2. Nah, kemudian kapan kita melakukan ini apa namanya eh, menyiapkan equipment dan juga melakukan desain eksperimen. Ya. Kemudian kita akhirnya mengerjakan eksperimen dan juga akhirnya membandingkan kapan. Kemudian kapan kita melakukan analisis data dan evaluasi. Ya. Kemudian kapan kita akhirnya menulis tesisnya, menulis skripsinya, menulis disertasinya. Pada akhirnya ya ujian. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya, berikutnya ini harapannya lebih teknis dari apa yang ada di ungkap sebelumnya. Jadi ini guideline for review. Ya, jadi bagaimana. Jadi ini intinya adalah kita akan bahas terkait dengan panduan-panduan ya untuk melakukan kajian literatur yang terkait dengan topik yang mau kita kerjakan. Ya, meskipun di atas tadi kita sudah ungkap lah ya sedikit-sedikit ya, tapi harapannya slide ini akan lebih mempertegas bahwa tinjauan literatur ya kajian pustaka terkait ini ya yang perlu kita highlight adalah bahwa tinjauan literatur atau kajian pustaka ya kajian-kajian pustaka yang terkait adalah proses pengumpulan, proses pemilihan. Jadi tahap pertama memang harus kita kumpulkan yang kira-kira sesuai kita kumpulkan. Dengan cara apa ya? Dengan cara pencarian dengan indektom tadi. Jadi misalnya kalau kita meneliti terkait dengan apa namanya eh, katakanlah terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya ya, maka kita bisa aja topiknya mencari indektomnya ini MPPT ya DC-DC converternya, kemudian manajemen baterainya, terkait dengan baterainya, terkait dengan apa namanya metode-metode yang digunakan di MPPT ya. Nah, kemudian kita cari ya dengan indektom-indektom itu kita kumpulkan. Nah, setelah kita kumpulkan maka nanti ada proses pemilihan ya, pemilihan referensi. Selanjutnya ya pembacaan. Artinya yang kita cari bisa aja buku, bisa jurnal, bisa laporan, bisa abstrak, dan bahan referensi yang lain. Artinya kita kumpulkan, nanti kemudian kita pilih, dan kita baca. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah meringkas pengetahuan yang ada tentang topik penelitian. Jadi kalau sudah dibaca, maka lanjutkan dengan meringkas knowledge, pengetahuan yang ada dalam topik penelitian tersebut. Nah, kita bisa tulis misalnya informasi dasar tentang masalah yang ya, ya, kita tuliskan, kita ringkas informasi dasar tentang masalah yang ada dan juga yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian berikut adalah nomor dua adalah teori yang menjelaskan keberadaan masalah dan kemungkinan hubungan antar faktor-faktor tertentu dan masalah. Yang berikutnya adalah data yang mengkonfirmasi keberadaan dan keseriusan dari masalah. Termasuk juga kita perlu ringkas temuan umum sekaligus temuan spesifik ya, dari penelitian-penelitian, dari studi-studi yang terkait dengan persoalan yang akan kita teliti. Selanjutnya, ya dalam konteks kita melakukan literatur review ini, maka kita akhirnya bisa merekomendasikan untuk studi lanjut yang diberikan. Ya. Nah, jadi ini kalau kita apa namanya dalam menyusun sebuah kajian pustaka, ya, jenis bentuk cara mengorganisasinya, maka eh, kita ini ya, yang pertama adalah eh, menurut subjek, ya, artinya kita bisa melakukan organisasi dalam melakukan kajian itu adalah menurut subjeknya. Nah, kemudian ini gambarnya di sebelah kanan ini ya. Nah, kemudian juga bisa aja
secara kronologis. Ini mohon maaf nggak tuliskan semuanya, jadi yang ada antara kronologis itu bagaimana. Jadi ketika kita apa namanya menyusun literatur review kajian pustaka, maka kita bisa saja membentukkan dari aspek kronologis. Jadi ini asal usulnya bagaimana perjalanannya seperti apa dari mana ke mana. Nah itu namanya kronologis ya dari waktu ke waktu kronologis. Ya, bisa juga menurut tema, ide, tren, teori atau studi penelitian utama. Jadi misalnya ketika mau memperbaiki sesuatu di dalam bidang tertentu, nah, atau sederhananya misalnya katakanlah bagaimana cara memperbaiki kinerja kendali motor yang menggunakan apa namanya AI. Nah, itu yang dipakai apa saja. Nah, maka bisa saja disebutkan bahwa oh pakai neural network, oh pakai fuzzy logic, oh pakai gabungan fuzzy dan neural, oh pakai gabungan genetik dan fuzzy. Nah, kita bisa melakukan pengelompokan-pengelompokan yang seperti itu, ya, tapi tidak kronologis, ya tidak tidak perlu kronologis bahwa oh dulu tahun sekian itu diawali oleh siapa melakukan penelitian begini untuk dalam rangka memperbaiki aspek ininya. Tahun sekian lagi peneliti yang lain melanjutkan penelitiannya ya dari penelitian sebelumnya melakukan begini begini begini. Nah ini kronologis. Atau juga sebetulnya bisa aja dalam bidang tertentu ini ada tokoh-tokoh yang sudah sangat terkenal bahwa ada kelompok di kelompok A ini dengan tim risetnya ini, di B dengan tim risetnya ini, di C dengan tim risetnya ini, maka kita bisa saja melakukan kajian pustaka itu berdasarkan penulisnya. Jadi penulis A atau penulis A dan kelompoknya melakukan bagaimana dalam rangka melakukan apa namanya penelitiannya. Kemudian nanti dalam topik yang serupa, dalam yang similar, penelitian yang lain, kelompok peneliti yang lain itu seperti apa. Jadi kita bisa juga membuat bentuknya itu mengorganisasikan kajian pustakanya itu berdasar orangnya. Jadi kalau orang atau kelompok ya, riset. Nah, dan yang kelima dengan sikap argumentatif. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengapa kita perlu melakukan, ya tadi di atas sebut tujuannya, ya ini kita tekankan lagi, mengapa kita perlu melakukan literatur review. Satu adalah membantu peneliti mengidentifikasi, tadi di atas sudah sempat agak dijelaskan ya, jadi membantu peneliti mengidentifikasi. Jadi kita perlu baca literatur-literatur yang ada ini saat ini dalam rangka kita melakukan penelitian yang lebih baru, ya, maka kita dengan membaca literatur, dengan melakukan kajian pustaka ini, harapannya kita mampu mengidentifikasi dan sekaligus juga bisa mendefinisikan masalah. Makanya sering ketika dalam laporan skripsi di berbagai perguruan tinggi, termasuk di UAD ini, setelah latar belakang, itu kita diminta melakukan identifikasi masalah. Nah, kemudian berikutnya setelah mengidentifikasi masalah, kalau di UAD ini biasanya diminta membuat subbab pembatasan masalah. Nah, artinya kita harapannya mampu mendefinisikan masalah penelitian yang mau kita kerjakan itu dalam fokus yang apa, yang di mananya, di bagian apanya. Jadi kita mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada, dan selanjutnya dari persoalan yang banyak tadi kita harus mampu mendefinisikan skop ya, pekerjaan kita akan di bagian mana. Tentunya kita nggak mungkin menyelesaikan semua persoalan yang sudah teridentifikasi, tapi kita akan fokus pada masalah tertentu saja ya, dari masalah-masalah yang banyak yang mampu kita identifikasi. Ya, secara sederhananya misalnya beginilah. Katakanlah ini mahasiswa UAD, ini melakukan apa namanya elektro dari tahun ke tahun kemudian menurun. Ya. Kita mampu mengidentifikasi, misalnya kita melakukan identifikasi bahwa oh ternyata promosinya kurang. Oh ternyata kurikulumnya
kurang bagus. Oh, perkembangan sarana prasarananya ini dari tahun ke tahun ini stuck, misalnya gitu. Nah, ini masalah-masalah yang mampu teridentifikasi misalnya begitu. Maka kita harus harus jelas pekerjaan kita itu mau ngapain. Kalau pekerjaan kita ini mau memperbaiki dari aspek promosi, maka kita mendefinisikan hanya pada aspek promosi saja. Kita menyatakan bahwa fokus kita pada aspek promosinya, bagaimana promosi yang efektif sehingga harapannya ya tujuannya penelitian ya, tujuannya ada jelas bahwa ya meningkatkan mahasiswa OAD, elektro OAD khususnya misalnya begitu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah membantu membenarkan ya, terkait dengan kebutuhan untuk mempelajari sebuah persoalan. Yang ketiga mencegah duplikasi saja seperti ya, replikasi atau duplikasi studi yang tidak perlu. Yang keempat menjaga sumber teoritis dasar untuk penelitian ini menjadi sumber maksudnya menjadi sumber teoritis dasar untuk penelitian ini. Yang kelima, memungkinkan peneliti untuk belajar bagaimana mengkonseptualisasikan persoalan riset, ya, masalah penelitian, dan juga mengidentifikasi secara benar dan mendefinisikan variabel studi secara operasional. Yang keenam, membantu merumuskan dan memperbaiki instrumen penelitian. Dan yang ketujuh, memberikan pelajaran untuk analisis dan interpretasi data. Jadi untuk menganalisis data dan juga interpretasinya. Nah, ini juga perlu disampaikan bahwa kajian pustaka ini harusnya mungkin di awal-awal ya. Jadi kajian pustaka ini dilakukan untuk berbagai alasan. Jadi orang melakukan kajian pustaka ini ada tujuannya. Ya, pertama ini tadi ya adalah untuk membuat makalah review, membuat makalah tinjauan, membuat makalah ulasan. Jadi ada orang melakukan kajian pustaka ini dalam rangka itu. Ada yang dalam rangka membuat proposal, proposal skripsi, proposal tesis, dan disertasi. Juga untuk pengantar dan sekaligus juga untuk diskusi makalah penelitian, artikel ilmiah. Bisa juga dalam rangka menyusun tesis, skripsi, ya, skripsi, tesis atau disertasi. Nah, ini juga perlu ada kajian pustaka. Nah, juga ada yang melakukan apa namanya kajian pustaka atau orang yang punya kajian ilmiah. Ini adalah untuk memulai bidang penelitian baru. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian baru, yang baru, maka kita perlu melakukan kajian awal. Sehingga kita jelas, oh itu perlu dilakukan, oh enggak. Nah, jadi misalnya di Indonesia saat ini, apakah sudah perlu melakukan apa namanya, misalnya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, sementara mungkin kita lihat bahwa energi matahari ini belum termanfaatkan dengan baik. Ya. Padahal potensinya sangat besar dan mudah dengan teknologi yang ada. Nah, artinya ketika mau melakukan penelitian baru, apakah penting bahwa apa namanya mahmah Gunung Merapi di utara Yogyakarta sana itu diubah? Ya. Ini kan mubazir ya panas yang ada ini. Mengapa nggak digunakan untuk pembangkit listrik misalnya? Nah, ini kan juga melakukan penelitian baru. Ya. Nah, ini perlu dikaji. Penting nggak untuk melakukan itu? Ya, energi, ya, maaf, maksudnya modal, ya, biaya dan sebagainya ini eh, jalan nggak dengan capainya nanti. Ini perlu dikaji dulu, dianalisis dulu. Kalau emang nggak nggak berharga, ya nggak kita lakukan dulu. Tapi boleh jadi suatu saat nanti ada terobosan, ya, dalam dalam hal material, dalam hal ya, teknologi-teknologi pendukungnya untuk mendaya gunakan panas yang dihasilkan oleh gunung Merapi itu bisa saja. Ya. Kemudian yang keempat adalah untuk ya menyusun proposal penelitian. Ya, artinya boleh bisa penelitian itu kan ada penelitian, ya, penelitian internal WAD, penelitian yang luar dari skema Muhammadiyah, dari nasional, dari internasional seperti itu. Ya. Ini beberapa alasan lah untuk kita melakukan kajian pustaka. Nah, kemudian eh, kalau tadi saya sempat dibahas terkait dengan bagaimana
organisasi, ya, tinjauan pustaka, ya, kajian pustaka, ya, maka dalam konteks ini di sini dituliskan bahwa tinjauan literatur atau kajian pustaka, ya, adalah pembandingan kritis, ya, critical look pada penelitian yang ada, ya, citing riset, ya, yang signifikan terhadap pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, tujuannya apa ya? Untuk memberikan informasi background, ya, informasi awal, ya, informasi latar belakang, informasi awal. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk membuktikan pentingnya, ya, pentingnya dari apa yang kita lakukan. Jadi kajian-kajian pustaka ini dalam rangka untuk itu, untuk membuktikan pentingnya. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan familiarity, ya, kebiasaan, ya, bahwa eh, itu sudah familiar, gitu, ya, untuk menunjukkan bahwa itu familiar. Yang keempat adalah untuk menciptakan ruang. Jadi kajian pustaka itu dilakukan adalah dalam rangka untuk menciptakan ruang. Ruang apa? Ruang penelitian untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, ya, picture research. Nah, sehingga literatur review itu bisa aja wujudnya summary, bisa aja sifatnya adalah sintesis, bisa aja sifatnya literatur review itu adalah critical, bisa aja apa yang kita lakukan adalah akhirnya membandingkan penelitian yang satu dengan penelitian yang lain pada subjek yang sama, ya, pada objek yang sama. Nah, kemudian kapan mulai melakukan tinjauan pustaka? Kapan kita melakukan tinjauan pustaka terhadap pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan? Nah, ketika masalah penelitian masih dikonseptualisasi, maka harapannya peneliti harus sudah mulai melakukan kajian pustaka. Nah, dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah penelitian, peneliti harus mampu menunjukkan bukti-bukti, ya, bahwa masalah tersebut benar-benar ada dan layak diselidiki. Jadi ini yang kita highlight di sini adalah bahwa masalah yang mau kita selesaikan, yang mau kita teliti, itu adalah benar-benar ada dan layak. Dan berikutnya adalah layak diselidiki. Selanjutnya adalah penting bahwa peneliti tahu apa yang sudah diketahui tentang masalah tersebut atau apa yang peneliti sebelumnya telah temukan tentang hal tersebut dan pertanyaan apa yang masih perlu dijawab. Nah, pertanyaan yang masih perlu dijawab ini harapannya nanti disajikan dalam rumusan masalah yang akhirnya rumusan masalah itu yang melalui rangkaian penelitian nanti kita jawab gitu. Nah, sebelum pertanyaan atau tujuan penelitiannya diselesaikan. Jadi ini adalah penting bahwa peneliti tahu apa yang sudah diketahui tentang masalah tersebut atau apa yang peneliti lain sebelumnya telah temukan tentang hal tersebut dan pertanyaan apa yang masih perlu dijawab sebelum pertanyaan atau tujuan penelitian diselesaikan. Nah, selanjutnya bahwa teori-teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan adanya suatu masalah penelitian dan digunakan sebagai dasar di dalam menganalisis hubungan antar variabel dapat dihasilkan dari buku referensi, ya, artikel conference, artikel jurnal, dan lain-lain, ya, tentang teori atau dari studi terkait. Oleh karena itu, peneliti harus sudah membaca literatur yang memadai pada awal kegiatan penelitian. Jadi ini yang biru-biru ini kita highlight bahwa intinya bahwa masalah tersebut benar-benar ada dan lain sedikit. Kemudian ini terkait dengan pertanyaan yang masih perlu dijawab, ini kita highlight. Dan berikutnya bahwa peneliti harus sudah membaca literatur yang memadai pada awal ketika mau melakukan kegiatan penelitian. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan materi, sumber, atau pustaka yang perlu ditinjau. Nah, jadi ini penting saya tekankan di sini, jangan membatasi diri pada artikel jurnal saja. Ini mungkin banyak pakar mengatakan, kalau pengen dapat informasi yang
apa namanya penting gitu ya, baca artikel jurnal, artikel-artikel jurnal yang terbaru. Nah, ini saya highlight di sini, saya tekankan di sini, ya. Menurut pendapat saya bahwa jangan hanya begitu. Sulit tadi yang kalau kita membaca referensi langsung primer tanpa bekal yang memadai itu berat. Nah, makanya perlu baca dulu buku-buku yang buku-buku atau referensi sekunder gitu ya. Jadi makanya di sini dikatakan dengan bahasa lain jangan membatasi diri pada artikel jurnal. Lihat di buku juga kita harus tahu dan mengutip karya kontributor utama. Ya. Nah, banyak info penting ada di buku, terutama nah, buku-buku tahunan ya, buku-buku ribu tahunan. Ya. Informasi penting dapat ditemukan dalam laporan, dalam report, ya. Proceeding conference, karena ini baru melakukan penelitian, kemudian langsung diseminarkan. Nah, sehingga bisa jadi ini hasil-hasil yang lebih, ibaratnya lebih cepat, lebih baru, ya. Dan sumber-sumber non-jurnal lainnya. Termasuk juga ya, ini cari juga situs web pemerintah atau asosiasi yang terkait dengan topik riset kita. Jadi web-web yang memang apa ya trusted itu juga perlu menjadi sumber ya. Jadi jangan hanya fokus pada artikel jurnal, apalagi ketika memulai. Nah, referensi-referensi umum ini bisa kita sebut ini bahasanya adalah indeks ya. Nantinya bisa koleksi cetak di perpustakaan. Makanya ketika kuliah apa namanya penulisan ilmiah di S1 ini saya minta bahwa semua mahasiswa menjadi anggota Perpus PAD. Semua mahasiswa menjadi anggota Perpus Provinsi DIY. Ya, mahasiswa menjadi anggota Perpusnas, bisa online dilakukan. Nah, kemudian juga ada abstrak, ya, contohnya misalnya Scopus. Jadi kita bisa baca abstrak-abstrak ini, tapi ini dalam konteks ini memang ini kategori ya bisa aja apa namanya artikel jurnal ya, ada di Scopus ya, ada di Scopus itu ada abstrak-abstrak untuk eh, tidak hanya artikel jurnal, tapi juga ada artikel conference dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian database. Ini saya untuk kenalkan bahwa ya bisa menggunakan database yang ada ya. Misalnya kalau di ya, jadi bisa menggunakan database yang ada. Jadi apa namanya Google Scholar ini saya sarankan ya sebagaimana kuliah sebelumnya ini pakai Google Scholar. Karena dengan Google Scholar ini sebenarnya sudah luar biasa ya. Sudah sangat banyak ilmu yang bisa kita ungkap ya. Maksudnya referensi-referensi sebelumnya ya penelitian sebelumnya sudah luar biasa. Nah, kita juga bisa menggunakan Garuda ya, Garba Rujukan Digital ya yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Riset dan Teknologi. Kita juga bisa menggunakan Neliti, ya, ini juga web yang dikembangkan oleh apa namanya database yang dikembangkan oleh Perpusnas. Ya. Kita juga bisa menggunakan Dimension. Ini cari aja Dimension tapi ada S-nya ya. Ini juga sangat bagus. Kemudian ada EBSCO, ada ProQuest, ada GSTOR, ada IEEE Export, Sign Direct dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah referensi utama, jadi sumber primer tadi ya. Sumber primer ini adalah artikel penelitian yang ditemukan secara langsung pada jurnal yang menerbitkan. Jadi ini kalau apa namanya bisa juga mencari langsung kepada jurnal-jurnal yang open access. Ini kalau nggak punya akses yang sifatnya pelanggan berbayar ya, cari jurnal-jurnal yang open access banyak ya. Kemudian ada referensi sekunder ya, publikasi di mana penulis mengutip karya orang lain. Nah, makanya tadi kadang-kadang kita ini eh, mudah ya belajar dari artikel review seseorang, orang yang sudah pakar, ya, yang dia membaca dari sumber artikel yang lain. Nah, ini kita sebut sebagai eh, sumber sekunder. Ya. Jadi artikel review yang akhirnya dia banyak mengungkap artikel-artikel yang lain. Nah, ini sangat mudah dipelajari. Jadi saran saya untuk baca di awal-awal ini carilah paper review yang terkait dengan topik tema riset yang mau kita kerjakan. Karena di bagian maaf, di tipe artikel yang bentuknya review tersebut itu ya pakar tersebut sudah mengupas ya, banyak hal terkait dengan tema itu.
secara kronologis, ya mungkin begitu, ya. Ataupun secara tadi topik, secara bagian metode dan sebagainya dengan bentuk-bentuk tadi yang kita sebutkan di sebelumnya, pakar yang lain sudah melakukan itu lah. Sehingga kalau kita membaca itu di awal-awal kita akan sudah diharapkan mendapatkan gambaran umum, gambaran nyata, gambaran big picture-nya gitu ya. Nah, sehingga sarannya adalah tadi baca buku, baca ensiklopedia seperti itu. Nah, sumber-sumber yang lain juga bisa menggunakan sumber-sumber yang di internet ya. Atau bisa korespondensi dengan pakar lewat email. Nah, sekarang teknisnya bagaimana itu caranya membaca, membaca referensi yang ada, pustaka yang ada, buku yang ada. Nah, ini pakar eh, menyarankan seperti ini. Jadi langkah pertama, kalau memang ada abstraknya, kalau dia adalah artikel convert, artikel jurnal, maka baca abstraknya, baca abstraknya. Nah, kalau buku ya seringnya buku gak ada abstraknya ya. Maka ya lihatlah kalau buku ini sinopsisnya kalau ada sinopsis dari buku itu. Nah, atau nanti dilihat bagian kata pengantar, ya, kata pengantar dan sinopsis. Nah, sehingga nanti kita dapat gambaran ya terkait dengan buku. Selanjutnya dari tadi kita sudah melakukan pencarian dengan indeks tem, kemudian kita mengkolek pustaka-pustaka yang ada, ya. Kemudian kita sudah membaca abstraknya, maka kita akan putuskan apakah kita akan membaca lebih rinci atau enggak. Yang kita akan baca lebih rinci ya kita pilih, gitu ya. Yang enggak ya sudah ditaruh dulu di folder yang mana. Gitu ya. Nah, selanjutnya pada artikel yang kita pilih untuk baca rinci, maka langkah kedua adalah baca bagian pendahuluan. Ya. Baca abstrak, baca pendahuluan. Nah, mengapa kita membaca pendahuluan? Karena di bagian ini itu normalnya disajikan. Mengapa pentingnya penelitian ini itu ada di bagian pendahuluan. Nah, juga di bagian pendahuluan itu memberikan tinjauan. Biasanya ada tinjauan dan evaluasi literatur yang relevan. Jadi, maka ketika memilih pustaka nantinya, baca abstraknya, kalau kira-kira oke, mau kita pilih, maka langkah berikutnya kalau yang pustaka kita pilih itu kita baca pendahuluannya. Dengan sekurangnya dua alasan bahwa di bagian pendahuluan itu disajikan mengapa pentingnya penelitian ini. Nah, dengan cara begini, dengan cara kita mempelajari ini, maka nanti harapannya kita dengan juga bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana kita menuangkan pentingnya penelitian yang akan kita lakukan itu, sebagaimana yang ada yang dicontohkan pada bagian pendahuluan di sebuah artikel. Nah, sekaligus di sini juga ada memberikan tinjauan atau evaluasi ya, untuk literatur-literatur yang relevan yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, dengan demikian kita nanti juga harapannya mampu menyajikan ya, bagaimana caranya memberikan tinjauan dan evaluasi literatur yang relevan. Kata-katanya awalnya harus bagaimana, menghubungkannya bagaimana satu dengan yang lainnya. Nah, intinya hal yang seperti ini kategorinya bukan lagi ilmu pengetahuan, tapi ini kategorinya adalah skill. Yang kalau kita melakukannya berulang, maka ya lama-lama kita makin familiar, makin bisa. Nah, setelah kita baca abstrak, baca pendahuluan, maka langkah ketiga disarankan membaca bagian metode secara dekat. Ya, kita baca bagian metode secara dekat ya, dengan ya perhatian yang penuh. Artinya kita baca, kita lihat betul secara kritis. Ya. Jadi kalau memang sifatnya adalah bidang engineering ya, ya fokus pada bagaimana eh, pengukurannya dilakukan, collecting data yang dilakukan, bagaimana prosedurnya. Nah, kalau bidang-bidang sosial ya fokus ya partisipannya itu siapa saja dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau tadi di abstrak sudah dilakukan, kemudian digunakan untuk memutuskan
kita lanjutkan baca enggak, ngambil enggak pustaka tersebut. Kalau iya baca pendahuluan, selanjutnya setelah baca pendahuluan maka baca metode. Maka langkah keempat adalah kita melakukan evaluasi hasil. Ya. Nah, dari pustaka yang kita pilih, yang kita baca pendahuluan dan metodenya tadi, akhirnya kita membuat evaluasi hasil, apakah kesimpulannya logis apa enggak. Nah, logis apa enggak kita menggunakan paparan yang sebelumnya tadi ya. Ada aspek induksi, deduksi tadi itu logis enggak. Nah, kemudian kita tujuan yang bagian langkah empatnya adalah dapatkah kita mendeteksi bias dari pihak peneliti. Nah, karena memang ya secara normal itu peneliti itu ya ada kecenderungan dia menggunakan nalurinya, menggunakan opininya gitu ketika melakukan interpretasi hasil. Nah, kita diminta untuk mendeteksi ada nggak dia agak bias terpengaruh oleh dirinya. Nah, mestinya ketika bias itu begini ya. Contohnya dia cenderung cenderung menginterpretasikan hanya berdasarkan penelitian dia dan timnya sebelumnya. Dia enggan ya, menggunakan pustaka-pustaka yang berkaitan dari peneliti lain. Nah, harusnya supaya objektif itu ya kita menggunakan pendapat-pendapat, ini kalau secara umum ya, menggunakan pendapat-pendapat peneliti yang lain. Kecuali memang kelompok kita itu ibaratnya emang apa ya, ibaratnya pionir, ibaratnya leadernya di dalam topik bidang itu ya dalam jumlah kecil yang seperti itu mungkin ada ya. Ini oke saja, tapi secara umum ya kita menggunakan pendapat ya, hasil-hasil dari pihak lain itu yang lebih banyak sehingga nanti akan mengurangi bias. Nah, tapi adanya bias ini justru membuat adanya celah riset sehingga kita ketika melihat aspek yang ada biasnya, ada celahnya itu kita bisa mengambil momen untuk uh, menindaklanjuti ya, penelitian selanjutnya. Langkah kelima adalah melakukan diskusi dengan bijaksana. Ya, artinya kita bisa menindaklanjuti apa yang tadi yang sudah kita baca di bagian abstrak pendahuluan metode dan juga mengolah hasil dari sebuah paper dan paper-paper yang lainnya, maka kita akhirnya dari paper satu, paper 2, paper 3 dan seterusnya, ya, pustaka-pustaka yang ada kita melakukan diskusi dengan bijaksana. Nah, jadi bahasanya ini ibaratnya ketika kita melakukan sesuatu itu ya ibarat meja ini ya, tepi hijaunya dihaluskan gitu. Artinya ya jangan runcing gitu. Artinya masih ada kekurangan. Jadi harapannya kita bijaksana lah. Ini ilustrasinya seperti itu ya. Nah, termasuk akhirnya harapannya kita betul-betul memperhatikan ya. Jadi keterbatasan kekurangan dari penelitian sebelumnya ini yang kita list. Nah, kalau kita list maka ya idealnya kita itu saat ini tuh dengan melakukan kajian pustaka itu ya kita mengambil momen dengan cara apa? Ya dengan cara menindaklanjuti keterbatasan, keterkekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan itu lebih akurat karena sudah dari penelitian sebelumnya yang sudah melakukan penelitian, yang sudah bekerja di situ, menyarankan itu daripada kita betul-betul memulai sesuatu yang baru. Ini akan berat, akan buat pusing kepala, sakit kepala yang di atas kita sampaikan itu. Dan mungkin fokusnya juga kurang jelas. Tapi kalau di sini, ya, dengan membaca literatur, kita baca abstraknya, baca pustakanya, bahkan metodenya, baca hasilnya, kita kemudian antara satu artikel dengan yang lainnya, kita lakukan diskusi yang bijaksana, kita compare, kita summary kan, ya. Maka kita harapannya bisa melihat aspek keterbatasan kekurangan yang ada di sana dalam topik itu, sehingga kita menindaklanjuti dengan menyusun proposal skripsi, tesis, disertasi, dan akhirnya kita menyelesaikan pekerjaan kita dalam penelitian. Nah, jadi langkah-langkah dalam tinjauan pustaka secara teknis nah, kira-kira seperti ini. Jadi ibaratnya ini sebelah kanan meskipun sebelah kiri ini nggak terlampau matching ya, tapi intinya adalah bahwa kita perlu pertama ini memformulasikan, ya, menyatakan persoalannya ini apa. Nah, selanjutnya ya kita melakukan pencarian dengan tadi yang indeks itu, termasuk juga akhirnya jadi betul-betul melakukan pencarian topik yang lebih spesifik yang kita tuning. Gitu. Dan selanjutnya akhirnya kita menganalisis dan juga
mengkonstruk review tadi ya. Jadi langkah-langkah dalam tinjauan pustaka ini di sebelah kiri kita tuliskan tinjau definisi yang tepat dalam masalah penelitian, perhatikan variabel kunci yang spesifik dalam tinjauan penelitian dan hipotesis. Selanjutnya adalah merumuskan, ya, ini tadi ya, yang indektum tadi ya, merumuskan istilah pencarian. Jadi istilah-istilah tem-tem, kata kunci, frase, ya, indektumnya ini kita tentukan, itu yang kita cari. Nah, di dalam pencarian di Google Scholar, ya, di Dimension, di ESCO, di ProQuest, di Explore, di ScienceDirect, dan lain sebagainya ini, ya, kadang-kadang ini yang diabaikan. Jadi indeks-indeks penting dalam pencarian ini perlu disusun oleh kita, perlu ditulis dengan bijaksana berdasarkan kajian pustaka. Ya. Sehingga kita bisa akurat mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan menggunakan indeks referensi umum, carilah sumber primer dan sekunder yang relevan yang dipandu dengan istilah pencarian, ya, kata kunci atau frase atau indektum tadi. Ya. Nah, daftar dalam sebuah, jadi apa yang kita peroleh ini nanti daftarlah dalam sebuah catatan kartu indeks dalam data biografi dari informasi terkait yang dipilih secara yang terkait yang dipilih sebagai berikut. Jadi maksudnya begini bahwa referensi-referensi yang kita dapatkan tadi itu perlu di list. Ya, referensi ini, oh penulisnya adalah ini, judulnya ini, nama terbitannya ini, tanggal publikasinya ini, halaman sekian-sekian. Nah, baca pustaka, bacaan yang terpilih, ya, catat dan rangkum poin-poin penting. Nah, ini intinya kita perlu mencatat dan merangkum poin-poin penting. Ya. Jadi kita diminta menyiapkan buku, ya, atau kita di sini kita tuliskan siapkan kartu catatan untuk memudahkan pencarian. Ya. Jadi kita perlu mencatat ini. Kadang-kadang seringnya kita ini memang ya enggan ya, atau nanti aja lah, atau diingat-ingat aja lah gitu. Nah, kita perlu mencatat gitu ya, apa-apa yang kita kerjakan ini sebaiknya catat. Jadi siapkan kartu catatan untuk memudahkan pencarian ulang dan klasifikasi. Dalam mencatat ya sesingkat mungkin, tetapi sertakan semua informasi relevan yang dapat kita gunakan dalam review lengkap nanti, dalam membuat full review. Jadi ketika kita membaca sebuah artikel ini harapannya kita buat tabel, ya, kita buat tabel. Oh, referensi satu. Tadi sudah ada identitasnya ini ya, apalagi dengan Mendeley terbatas apa dengan Mendeley atau referensi manajer yang lain kita akan terbantu ini ya. Nah, nanti tinggal kita siapkan di Word, dibuat catatannya, note-nya ini dibuat dalam MS Word gitu ya. Maka nanti kita tuliskan referensi satu itu masalah yang diteliti apa, tujuannya apa, kalau ada hipotesis-hipotesisnya apa, kalau ada temuannya utamanya apa, kesimpulannya apa, kalau ada limitasi-limitasinya apa. Gitu. Nah, referensi dua ya sama juga kita cari tiga, gitu empat, gitu dan terusnya. Nah, nanti kita punya tabel sehingga nanti ketika kita baca maka kita nanti dengan melihat kajian ini, maka kita kajian pustaka ini, maka kita eh, harapannya ini bisa menentukan ya pekerjaan kita ini akan fokus pada aspek mananya, keterbatasan mana, kekurangan mana yang mau kita selesaikan, sehingga fokus kita itu jelas, terdefinisi secara akurat. Nah, secara teknisnya bagaimana cara menulis kajian pustaka? Ya, ini dalam set ini ada tiga bagian, jadi intinya ada bagian introduction, kemudian ada bagian kedua ini adalah bodinya, ya, bagian yang ketiga ini bagian terakhirnya. Nah, bagian introduction ya, mulailah dengan pengantar singkat tentang topik yang menarik dan pentingnya topik itu. Jadi intinya di bagian awal kajian pustaka itu kita fokus pada pengantar singkat ya, tentang topik ya, yang kita mau kerjakan dan pentingnya topik tersebut. Jadi pola pikirnya kita menjelaskan ke pembaca seperti itu. Nah, berikutnya peneliti mungkin menyarankan mengapa dia memilih minat pribadi dalam topik atau mengapa itu adalah topik yang penting untuk diteliti. Jadi ini bahasa singkatnya adalah kita fokus pada mengapa topik itu penting untuk diteliti. Mengklarifikasi ya, beberapa teori atau dengan memberikan solusi untuk masalah praktis. Nah, di bagian body, bagian keduanya ini umumnya bagian terpanjang. Ya.
Sehingga di bagian yang terpanjang ini ya akan menyajikan ya tentunya di bagian yang panjang ini tiap eh, orang nanti akan eh, menyajikan dalam pola yang berbeda ya, tergantung pada informasi yang dikumpulkan. Nah, pada bagian ini peneliti merangkum pengetahuan, ya, teori, dan penelitian sebelumnya ya, berkaitan dengan topik tersebut. Nah, di bagian terakhir, ya, bagian ini adalah bagian evaluasi kritis ya, terhadap keadaan pengetahuan saat ini. Ya. Ringkasan ide, konflik, tema, atau periode historis atau kronologis, atau mengkontekstualisasikan topik dalam ringkasan. Nah, bagian terakhir ini adalah sintesis ya, dari bagian sebelumnya yang menunjukkan pertanyaan dan kesenjangan yang belum terpecahkan. Kemudian menunjukkan kesenjangan, ya, gap tadi, dan bagaimana penelitian kita membantu mengisi kesenjangan tersebut. Jadi harus akhirnya orang, oh ya, penelitiannya Pak ini, Mbak ini, Bu ini itu ternyata fokus di sini dan itu mengisi ya kekurangan-kekurangan ya gap yang belum disentuh penelitian sebelumnya. Hasil atau outcome dari bagian ini adalah perumusan masalah perumusan masalah penelitian tertentu ya, pertanyaan atau hipotesis ya. Artinya bisa berupa rumusan masalah, bisa berupa hipotesis yang akan dicoba diselesaikan oleh peneliti dalam penyidikannya, dalam penelitiannya. Ya, kalau dalam konteks ini kita mau mengerjakan skripsi, mengerjakan tesis, disertasi, ya ini yang akan kita selesaikan dalam skripsi kita, tesis kita, atau disertasi kita. Nah, kemudian hal yang juga penting bahwa namanya kita membuat kajian pustaka ya, literatur review, maka ya tadi saya katakan bahwa tidak mungkin sekali selesai. Ya. Meskipun kita sudah lengkap, ya tidak sekali sempurna, sehingga akhirnya kita perlu melakukan revisi. Nah, ketika kita melakukan revisi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Nah, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada misalnya, ya sudahkah saya secara akurat mewakili pandangan penulis? Apakah sumber bahan penelitian terkini dan relevan dengan topik tesis? Jadi kita perlu bertanya kepada diri kita bahwa apakah sumber-sumber pustaka yang kita gunakan ya, itu adalah merupakan sumber-sumber yang memang terkini dan relevan dengan tersebut. Jangan sampai ada referensi yang lain yang tidak kita gunakan yang sebetulnya dia lebih cocok, lebih berkaitan gitu. Makanya akhirnya lahirlah penelitian yang disebut dengan sistematik literatur review karena ada sistemnya sehingga di sana mengurangi bias. Tapi dalam konteks ini kita belum bahas ya. Mudah-mudahan nanti di kuliah selanjutnya kita bahas terkait dengan sistematik literatur review. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah semua pandit, ya, semua pakar atau major teoritis ini ya, cendekiawan atau studi utamanya itu terwakili dalam 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 kajian pustaka kita ini. Nah, ini perlu kita tanyakan. Jadi kalau eh, sumber-sumber utama dari pakar-pakar besar, ya, ahli-ahlinya itu, ya, cendekiawan yang ada, studi utama itu sudah terwakili, maka ya apa yang kita lakukan ini untuk mendekati nilai kebenaran saat ini lebih tinggi. Sehingga hipotesis ataupun perumusan masalah yang kita bangun itu akan lebih kokoh karena kita menggunakan referensi yang memadai. Sudahkah saya menunjukkan hubungan antar subjek? Nah, termasuk juga antar sumber, maaf ya. Jadi antar sumber antara referensi satu dengan referensi yang lain, apakah sudah kita hubungkan? Nah, ini biasanya seringnya kadang-kadang kita hanya begini, Pak. Penelitian A itu begini, penelitian B begini, penelitian C begini, saya mau begini. Tapi kita tidak menghubungkan antara sumber sumber A sama sumber B ini kaitannya apa. Nah, ini di level yang makin tinggi ya. Jadi kalau di level tesis, di level disertasi ya harusnya berbaik di level daripada level skripsi. Ketika di level disertasi ya harapannya apa yang dalam konteks menghubungkan antar referensi ini juga lebih baik dibandingkan ketika menyusun proposal untuk tesis gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada hubungan yang jelas antar topik tesis dan literatur review yang kita kerjakan?
Ada nggak hubungannya? Kalau nggak ada hubungannya, ya berarti ada hubungan yang jelas ya berarti apa yang kita susun dalam proposal kita ini ya kurang bagus. Tapi kalau ada hubungan yang jelas, ya, ya itu berarti bagus. Apakah apakah semua sumber didokumentasikan secara akurat? Nah, ini eh, apa namanya antar sumber referensi ini. Makanya ini kalau saran saya nanti ya gunakanlah reference manager ya yang free, nggak ada Mendeley, ada Zotero misalnya gitu. Nah, mana yang kita sudah kuasai ya kita gunakan ya. Kemudian berikutnya, sudahkah saya menggunakan transisi yang efektif dari ide ke ide? Nah, kan masing-masing pustaka itu kan dia ada ide-ide, ada metode-metode. Nah, apakah ketika kita melakukan penyajian untuk menghubungkan satu sumber dengan sumber yang lainnya ini, kita sudah menggunakan transisi yang efektif dari ide ke ide? Makanya tadi di awal kita sampaikan bahwa ketika menyajikan literatur review itu bisa menggunakan kronologis order, ya, ya. Bisa menggunakan tadi yang berbasis temnya berdasarkan autornya. Nah, mana yang cocok dengan riset kita ini ya kita kita evaluasi dan kita pilih. Ya. Jadi apakah transisi dari ini, apakah saya menggunakan transisi yang efektif dari ide ke ide, sumber referensi ke sumber referensi, dari paragraf ke paragraf, ini kita perlu lihat lagi. Selanjutnya, apakah analisis saya tentang sumber referensi itu terbangun dengan baik? Nah, yang jawab ya dari kita sendiri. Apakah kita ketika membaca sumber referensi itu ya pokoknya baca kulit-kulitnya asal-asalan aja. Ini yang tahu kita sendiri. Apakah apakah analisis saya tentang sumber referensi terbangun dengan baik? Kalau iya ya berarti insya Allah proposal kita bagus. Apakah saya mewakili semua konflik atau sisi argumentasi secara adil? Gitu. Jadi namanya penelitian tentunya ada ya sedikit-sedikit ya mungkin kontradiksi ya. Berarti ya A mengatakan begini, yang B ada begininya, ada sedikit-sedikit perbedaan. Ini namanya ya kita sebut konflik atau sisi ini ya yang sifatnya berbeda begitu. Nah, kemudian ya apakah kita dengan melihat fenomena yang ada itu kita sudah adil gitu, menyikapi ya semua kondisi yang ada itu. Ya. Jadi mungkin untuk kuliah ini cukup sampai di sini. Ya. Referensi-referensi yang kita gunakan dalam paparan ini utamanya mengambil dari sumber yang pertama ini dan juga 2, 3, dan 4 ini. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.